Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih dalam kegiatan bulan Ramadan, mengisi kegiatan bulan Ramadan. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fili dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yang pertama, keistimewaan bulan Ramadan. Keistimewaan yang pertama yaitu bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Dalam Al-Quran, sebuah ayat Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pada tanggal 17 Ramadan kita peringati hari yang namanya Nuzulul Quran, peristiwa Nuzulul Quran, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara langsung keseluruhan dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, itu diturunkan pada bulan Ramadan. Peristiwa turunnya Al-Quran. Kemudian yang kedua, bulan kemenangan. Yang pertama, kemenangan ketika Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Peristiwa penaklukan kota Mekah. Kemudian yang kedua, Perang Badar pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Yang ketiga, Perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah. Yang keempat, penaklukan Spanyol di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Semuanya terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, bulan ampunan. Dalam sebuah hadis disebutkan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri, maksudnya menunaikan sholat di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan bulan jihad. Yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan jihad. Dalam sebuah hadis disebutkan, jahidu anfusakum bil ju'i wal atsi fa innal ajra fi dzalika ka ajril mujahidi fi sabilillah wa innahu laisa min amalin ahabba ilallahi min ju'in wa atsin. Berjihadlah kamu menentang lapar dan dahaga, karena pahalanya sama seperti pahala orang yang berjihad pada jalan Allah. Tidak ada satu hal yang paling dicintai Allah kecuali lapar dan dahaga. Yang keempat adalah bulan jihad, sebagai bulan jihad untuk kita semua. Bulan jihad dalam memerangi hawa nafsu, dalam memerangi lapar,
dalam memerangi dahaga. Kemudian selanjutnya kegiatan yang biasa kita lakukan ketika bulan Ramadan yaitu melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan tiap malam bulan Ramadan. Hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dikukuhkan. Dapat dikerjakan dengan berjamaah. Berjamaah bisa di musola, bisa di masjid, bahkan di rumah juga bisa berjamaah atau sendirian. Ketika tidak ada waktu karena ada kepentingan tidak bisa melaksanakan secara jamaah, bisa juga dilaksanakan secara sendirian. Hukumnya tadi adalah sunnah muakkadah. Berarti seumpamanya karena suatu kepentingan sangat penting sekali sehingga tidak bisa melaksanakan sholat tarawih, maka hukumnya tidak berdosa karena hukumnya sunnah. Sholat tarawih dilakukan sebanyak 20 rakaat. Waktunya setelah selesai melaksanakan sholat isya. Sholat tarawih yang umum, yang biasa kita lakukan adalah 20 rakaat. Di Masjidil Haram di Makkah juga 20 rakaat. Walaupun ada pendapat yang lain, ada yang 8 rakaat, ada yang 30 rakaat atau berapa itu ya. Tapi yang sering kita lakukan yang berlaku di sini adalah 20 rakaat. Kemudian sholat witir adalah sholat sunnah yang bilangannya ganjil. Boleh 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, dan seterusnya. Kalau sholat witir ini tidak terkhusus pada bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lain juga disunahkan untuk melaksanakan sholat witir. Sholat witir hukumnya sunnah muakkadah. Niat sholat tarawih ini kalau niatnya kita lafalkan ya, bunyinya usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sholat tarawihnya menjadi makmum. Kalau sholat tarawihnya sendirian, lafal makmumannya tinggal dihilangkan. Berarti menjadi usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sholat tarawihnya menjadi imam, makmumannya tinggal diganti dengan lafaz imaman. Berarti menjadi usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Ini niat sholat tarawih kalau kita lafalkan atau kita ucapkan. Seumpamanya tidak kita ucapkan, sholatnya tetap sah. Kalau memang dalam hati kita sudah ada niat, sudah ada maksud untuk melaksanakan sholat tarawih. Karena yang namanya niat itu adalah ibadah yang dilakukan oleh hati. Yang namanya lisan mengucapkan itu cuma sebagai bantuan untuk membantu hati supaya apa yang kita maksudkan dalam hati menjadi mantap. Kemudian niat sholat witir. Niat sholat witir usolli sunnatan minal witri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini niat sholat witir yang 2 rakaat. Saya ulangi lagi, niat sholat witir yang 2 rakaat, usolli sunnatan minal
usolli sunnatan minal witri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau niat yang satu rakaat ya, kalau niat yang satu rakaat berarti usolli sunnatal minal witri rakaatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya ulangi lagi, yang niat satu rakaat usolli sunnatan minal witri rakaatan ya, mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sholat witir biasanya kalau bulan Ramadan disambung dengan sholat tarawih. Sholat witirnya, sholat tarawihnya 20 rakaat. Sholat witirnya berapa? Sholat witirnya 3 rakaat. Oke. Kemudian ibadah yang biasa dilakukan lagi ketika bulan Ramadan yaitu i'tikaf. I'tikaf yaitu berdiam diri di masjid dengan kadar waktu minimal seperti tumak ninah. Waktu minimal seperti tumak ninah. Tumak ninah itu paling minimal yaitu kadar membaca bacaan subhanallah. Niat i'tikaf kalau kita lafalkan yaitu bunyinya nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi. Artinya saya berniat melaksanakan i'tikaf di masjid ini selama saya masih berada di masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi. Iktikaf ini kalau buat perempuan hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh. Kalau buat laki-laki hukumnya sunnah. Kemudian syarat iktikaf. Yang pertama niat. Kemudian yang kedua niat ini enggak harus dilafalkan seperti yang telah saya sebutkan tadi, saya jelaskan tadi. Niat itu cukup di dalam hati. Adapun melafalkannya untuk membantu saja. Kemudian yang kedua suci dari hadas besar. Enggak harus punya wudhu. Yang penting suci dari hadas besar. Kalau wudhu kan untuk menghilangkan hadas kecil. Berarti boleh Pak enggak wudhu dulu iktikaf? Boleh. Iktikafnya tetap sah. Kemudian yang ketiga berakal. Kemudian yang keempat Islam. Yang kelima berdiam diri minimal sewaktu seperti tumak ninah. Berarti minimalnya sebentar ya. Enggak harus lama. Enggak harus setengah jam. Enggak harus 1 jam. Dan iktikaf itu bisa dilakukan sambil melaksanakan ibadah yang lain. Seperti sholat. Kita masuk ke masjid, mau sholat, mau tarawih atau mau sholat apa, kita niati sekaligus iktikaf. Kita membaca Al-Quran di masjid, sekaligus kita niati i'tikaf. Berarti kita nanti mendapatkan pahala ibadah sekaligus mendapatkan pahala i'tikaf. Kemudian yang nomor 6 berada di masjid. I'tikaf ini ya sah ya, hukumnya sah ketika dilaksanakan di masjid. Di selain masjid berarti tidak bisa digunakan untuk i'tikaf. Contohnya di mushola. Contohnya lagi di sekolahan, di madrasah, di pondok. Itu tidak sah dilakukan tidak sah melaksanakan i'tikaf di tempat-tempat tersebut. I'tikaf cuma terkhusus di dalam masjid.
Kemudian yang selanjutnya yang biasa kita lakukan ketika bulan Ramadan yaitu tadarus Al-Quran, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid, di musola, setelah sholat tarawih. Tetapi di beberapa tempat tidak terkhusus setelah sholat tarawih, bahkan di pagi hari, di sore hari setelah sholat asar ya menjelang berbuka puasa itu juga banyak yang melaksanakan tadarus Al-Quran. Ketika tidak bisa tadarus Al-Quran di tempat-tempat tersebut, bisa kok tetap memperbanyak membaca Al-Quran di rumah. Di bulan puasa ini karena pahala sunnah itu diganjar seperti diberi pahala seperti melaksanakan ibadah wajib, maka kita sudah sepatutnya, sudah seyogianya memperbanyak amalan ibadah di bulan Ramadan, terutama membaca Al-Quran. Paling tidak 1 bulan bisa khatam 1 kali. Kalau bisa 2 kali ya lebih baik. Bisa 3 kali malah lebih bagus. Intinya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini. Dan juga hal-hal yang kurang positif, kurang bermanfaat di bulan Ramadan dikurangi, seperti bermain game atau bermain HP terlalu lama. Kalau biasanya main HP atau main gamenya 4 jam, 5 jam, 3 jam dikurangi ya. Dikurangi kalau bisa tinggal setengah jam atau 1 jam digunakan untuk hal-hal yang positif. Karena salah satunya pahala puasa kita supaya sempurna itu meninggalkan hal-hal yang sebetulnya kurang bermanfaat. Di bulan Ramadan dikurangi, digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tidak cuma terkhusus meninggalkan tidak makan, tidak minum, tapi kita juga harus melatih hawa nafsunya. Contohnya ya tadi, hal-hal yang enak tapi sebetulnya kurang bermanfaat juga dikurangi. Oke, sekian materi kegiatan bulan Ramadan pada pagi hari ini. Saya minta tolong di buku kegiatan bulan Ramadan itu ada beberapa kegiatan yang harus kalian lakukan, seperti sholat 5 waktu, kemudian mendengarkan khutbah Jumat, dan juga yang menyampaikan siapa dan seterusnya itu kalian isi sesuai dengan kegiatan yang telah kalian lakukan ya. Sekali lagi sesuai dengan kegiatan yang telah kalian lakukan, nggak usah mengada-ngada ya, sesuaikan saja. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.